Oke teman-teman, balik lagi di channel paling keren, apalagi kalau bukan di channelnya Papi Uya. Dan teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penanaman bibit jamur tiram dengan menggunakan cincin dan kertas atau tidak menggunakan cincin backlog. Di sini saya sudah siap untuk menanam bibit jamur tiram. Nah teman-teman, bibit jamur tiram yang saya gunakan ini adalah berjenis jamur tiram putih atau biasa disebut dengan nama latin Pleurotus ostreatus. Sedangkan backlog yang saya gunakan adalah backlog jumbo. Pertama-tama kita membuka tutup bibit jamur dan langsung kita panaskan di atas api bunsin. Panaskannya seperti ini, diputar sampai dirasa kumannya sudah mampus. Jadi teman-teman, setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu spatulanya, karena setelah menggunakan spatula ini biasanya banyak bibit jamur yang nempel di spatula ini. Jadi kita bersihkan menggunakan penggosok berbahan besi. Selanjutnya kita sterilkan menggunakan alkohol 70%. Dan kemudian kita panaskan kembali di atas api bunsin untuk membunuh semua kuman yang nempel pada spatula itu. Oke teman-teman, sambil menunggu spatulanya disterilkan, ada baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh menekan tombol subscribe-nya sekarang, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tetap mendapatkan video-video terbaru dari channel kita tercinta ini. Sebelum teman-teman memasukkan spatula ke dalam botol, dinginkan dulu spatula dengan cara mengimas-ngimaskannya. Kemudian masukkan ke dalam botol untuk memisahkan butiran jagung atau bibit dari jamur itu. Dengan cara yaitu masukkan spatula melalui pinggiran botol sampai butiran jagungnya terpisah. Untuk backlog jumbo ini saya menghabiskan cukup banyak bibit, karena dalam satu botol ini hanya 5 backlog yang dapat terisi bibit. Bagaimana teman-teman? Cukup banyak kan bibit yang saya gunakan, tapi dengan banyaknya menurunkan bibit ke dalam backlog membuat miselium jamur itu lebih cepat tumbuhnya. Setelah bibit kita masukkan, selanjutnya kita mengikat bagian atasnya. Di sini teman-teman, langsung saja kita ikat tanpa menggunakan cincin, tapi dengan syarat beri sedikit ruang antara serbuk kayu dan plastiknya. Kalau menurut saya teman-teman, ada baiknya kalau kita menggunakan tali rafia dibandingkan karet. Jadi teman-teman, seperti inilah penampakan backlog setelah diikat. Di sini kita melihat masih ada sedikit rongga agar tanaman masih mendapatkan kadar oksigen teman-teman. Walaupun pada dasarnya pertumbuhan miselium jamur tiram ini cukup toleran pada kadar CO2 yang tinggi, tapi teman-teman, jamur tiram ini tetap membutuhkan oksigen. Oh iya teman-teman, dalam melakukan inokulasi atau penanaman bibit, sebaiknya teman tidak usah terlalu terburu-buru. Karena saat penanaman kuncinya adalah tingkat kesterilan. Dan apabila teman-teman melakukannya dengan cara yang tidak steril, otomatis bibit dari jamur atau miselium tidak akan bertumbuh, malahan akan terinfeksi dan backlognya akan rusak. Dan teman-teman, jika backlognya sudah rusak, ya wassalam, tinggal buang aja. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, walaupun kita melakukannya dengan sangat-sangat steril, akan ada juga beberapa backlog yang gagal. Dan disinilah teman-teman letak perbedaan antara menggunakan cincin dengan yang tidak menggunakan cincin. Yang menggunakan cincin di sini masih ada ruang sedikit untuk oksigen. Sedangkan yang tidak pakai cincin, kita melonggarkan ikatannya agar masih tersedia cadangan oksigen di dalam plastiknya. Setelah cincin backlog terpasang seperti ini, selanjutnya teman-teman kita ambil kertas, kemudian kita panaskan di atas api bunsin. Tujuannya sama teman-teman, untuk membunuh semua kuman yang berada di kertas ini. Selanjutnya kita tutupkan ke atas backlognya ini dan diikat menggunakan karet. Sekarang kita sudah selesai menanam kedua backlog ini. Jadi jika melihat perbedaan dari kedua backlog ini, saya pikir sama saja. Bagaimana menurut kalian?
Tapi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, walaupun kita mengerjakan dengan teknik steril, tidak menutup kemungkinan ada beberapa backlog yang mengalami kerusakan. Nah, backlog yang gagal ini tidak dapat kita gunakan lagi. Tapi jangan khawatir teman-teman, backlog seperti ini kita bisa manfaatkan menjadi pupuk alami. Karena backlog ini akan mengalami pembusukan dan menjadi pupuk alami. Dan ini baik digunakan untuk tanaman-tanaman Anda yang berada di sekitar rumah. Kan lumayan teman-teman, dapat pupuk gratis. Atau mungkin ada dari teman-teman punya pengalaman sisa dari media backlog ini dijadikan apa teman-teman? Kalian boleh tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman, di sini saya mencoba untuk menanam bibit jamur tiram ini ke dalam 5 backlog sekaligus. Jadi teman-teman, semuanya saya buka secara bersama-sama. Kemudian 1 botol bibit jamur tiram ini saya bagikan ke 5 backlog ini. Jadi teman-teman, menanam bibit ke dalam 5 backlog itu sama saja cara penanamannya pada 1 backlog. Tetap kita harus mensterilkan spatulanya, kemudian kita masukkan ke dalam bibitnya. Hanya saja teman-teman, jika kita menanam bibit ke dalam 5 backlog sekaligus ini, itu jauh lebih cepat dibandingkan menanam satu persatu. Dan setelah teman-teman memasukkan bibit ke dalam backlognya, segera tutup plastik bagian atasnya agar tidak ada kuman yang ikut masuk ke dalam backlog ini. Karena jika banyak kuman yang ikut masuk ke dalam backlog, otomatis backlognya ini akan terinfeksi juga. Oh iya teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana budidaya jamur tiram ini. Beberapa bulannya lalu saya menggunakan backlog yang ukurannya standar, yaitu ukuran diameternya 11 dan panjangnya kira-kira 35 cm. Setelah saya perhatikan pertumbuhan backlog kecil dengan backlog ukuran jumbo, itu sama saja teman-teman. Akhirnya saya beralih ke backlog jumbo. Karena dengan membuat backlog kecil, itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan backlog yang ukuran jumbo. Dan hasil yang didapatkan untuk backlog ukuran jumbo itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan backlog ukuran kecil. Itu dikarenakan karena nutrisi dalam backlog besar ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan backlog yang ukurannya kecil. Sedangkan backlog yang besar ini kita dapat memberikan beberapa lubang untuk keluarnya jamur. Dan menurut pengalaman saya teman-teman, menanam dengan menggunakan backlog jumbo ini jauh relatif lebih singkat dibandingkan dengan menanam menggunakan backlog yang kecil. Itu dikarenakan karena backlog ukuran kecil itu sangat banyak dan harus dikerjakan satu-satu, sementara jika kita menggunakan backlog besar itu jumlah backlognya tidak terlalu banyak, sehingga kita dengan cepat dapat menanamnya. Jadi kesimpulan saya teman-teman, saya beralih ke backlog jumbo ini karena di negara-negara lain mereka memproduksi jamur tiram ini menggunakan backlog dengan ukuran jumbo. Bahkan ukuran backlognya itu lebih besar dari ukuran backlog yang saya buat saat ini. Ada juga backlog yang mereka buat seukuran drum, dan mereka tidak membutuhkan rak-rak untuk penyusunan backlog-backlog itu. Mereka cukup menumpuknya hingga tersusun beberapa backlog. Dan kemudian teman-teman, mereka melubangi bagian sampingnya, dan di bagian lubang itu jamur tiramnya akan tumbuh. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang inovasi ini? Pesan saya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalian tidak akan pernah tahu kapan kalian berhasil kalau kalian tidak pernah gagal.